Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church pada saat malam hari ini. Mewakili Gembala Sidang dan seluruh pekerja dari Mount Hermon Church, selamat datang, selamat beribadah pada malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan terus ada dalam hidup kita. Biar pada malam hari ini juga melalui program Mount Hermon Church yaitu Mujizat Zaman Now, kita percaya bahwa iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, karena firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita percaya akan mengerjakan sesuatu kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan pasti mujizat terjadi bagi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama pada saat malam hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Lebih dahulu kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari boleh bersatu di dalam kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami datang di program Mujizat Zaman Now. Kami percaya bahwa di program ini Tuhan, setiap doa-doa kami pasti Tuhan jawab. Bahkan setiap doa-doa kami Tuhan pasti dengar dan Tuhan kabulkan bagi setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan akan besar kuasanya. Dan malam hari ini mujizat-Mu pasti terjadi atas setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan bagi yang susah malam hari ini. Biar pada malam hari ini melalui program Mujizat Zaman Now ini, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita bawa yang terbaik melalui sembah kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kembali katakan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari datang dengan segenap hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi. Sekali lagi katakan Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia di bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah
Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari umat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, ku sembah. Ini sembah kami, ini pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kami puji, kami muliakan Engkau Raja segala Raja, Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Tuhan, kami muliakan Yesus Raja segala Raja. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami agungkan, sebab Kau yang layak terima sembah kami. Kau pujilah nama-Mu Yesus. Oh, mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Yesus. Kaulah segala-galanya Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus. Kasih setiamu bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari terus angkat suaramu lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Oh, ajaib perbuatan-Mu. Kalau kami coba menghitung segala kebaikan-Mu, kalau kami coba renungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur kepada-Mu buat anugerah-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Mari angkat kedua tangan kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita agungkan, kita muliakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima glory. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Angkat suara kita katakan haleluya, 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 amin.
Haleluya. Haleluya. Hari ini saya beri judul Ku Mau Selalu Bersyukur. Sama-sama katakan, Ku mau selalu bersyukur. Maka saya akan menerangkan ada 3 rahasia bagaimana orang bisa selalu bersyukur dalam hidupnya. Mari kita buka sama-sama Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita mulai dari ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat yang 14 sampai 17. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diambil segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara Tuhan, bagaimana supaya Anda selalu bisa bersyukur? Yang pertama, di ayat ke-14 dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu harus menjadi gaya hidup saudara. Mungkin saudara sering melihat quotes di Instagram atau di TikTok. Jika engkau ingin bersyukur, jangan lihat ke atas saja. Kadang-kadang lihat ke bawah. Kalau engkau lihat ke bawah, engkau akan lihat orang yang jauh lebih sulit daripada hidupmu. Maka dengan melihat mereka, engkau bisa bersyukur. Saya mau katakan kepada saudara, itulah filosofi yang salah. Itu filosofi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan jadikan orang yang di bawahmu sebagai objek untuk bersyukur. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang harus engkau lakukan adalah begini. Pada waktu engkau melihat orang yang di bawahmu, yang jauh lebih sulit dari hidupmu, kenakanlah kasih. Engkau mengasihi mereka, engkau tidak menjadikan mereka sebagai objek bersyukur. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita dalam hidup kita dilingkupi dengan gaya hidup kasih, maka baik waktu kita melihat orang yang jauh di bawah kita, maupun melihat orang yang setara dengan kita, ataupun kita melihat orang yang lebih tinggi dari kita selalu bisa bersyukur. Katakan amin. Kenapa? Karena gaya hidup kita adalah kasih. Saudara kasih Tuhan, kasih itu artinya melepaskan sesuatu. Kasih bukanlah kasih sebelum Anda melepaskan sesuatu. Kalau saya berkata kepada istri saya mengasihi, tapi saya tidak pernah melepaskan sesuatu untuknya. Itu bukan kasih.
Pada waktu saya mengatakan kepada dia sebelum ketika saya mengasihimu, maka saya melepaskan sesuatu. Apa itu? Saya mengakhiri masa lajang saya nikahi dia, dan saya melamar dia di depan orang tua. Waktu saya berkata kepada orang-orang miskin, saya mengasihimu, tapi saya tidak melepaskan sesuatu untuk memberkati mereka, itu bukan kasih. Kasih itu selalu bersifat melepaskan sesuatu. Kalau Anda mau hidup selalu bersyukur, maka lepaskan sesuatu setiap hari. Kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Pada waktu saudara berkata kepada istrimu, aku mengasihimu, engkau memberikan dia sesuatu, itu artinya melepaskan sesuatu. Pada waktu ego, harga dirimu engkau lepaskan, engkau tekan, itu juga melepaskan sesuatu. Itu kasih. Melepaskan sesuatu itu tidak selalu barang. Melepaskan sesuatu juga sometimes adalah harga diri. Pada waktu kita mengampuni orang yang menjahati kita, pada waktu kita mengampuni orang yang melukai kita, secara harga diri kita direndahkan. Dia yang salah, kok saya minta maaf? Secara harga diri, sepertinya kita tidak berharga. Tapi pada waktu kita melepaskan harga diri, dia yang salah, tapi saya yang duluan minta maaf, disitulah engkau sudah melepaskan sesuatu. Dan pada waktu engkau melepaskan itu, engkau sudah bersyukur kepada Kristus yang sudah lebih dulu mengampuni. Katakan saja. Ini adalah itu bersyukur. Yang kedua, ayat ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Bagaimana supaya kita bisa bersyukur selalu? Biarlah Kristus menjadi fokus hati kita, bukan kita, bukan ego kita. Orang yang terlalu fokus kepada dirinya tidak bisa bersyukur. Karena orang yang terlalu fokus kepada dirinya, dia dikasih oasis, dia bilang, kenapa bukan aku? Dia dikasih aqua, dia bilang, kenapa bukan Limera? Apapun yang dikasih kepadanya, dia akan bertanya, kenapa bukan ini, kenapa bukan itu? Karena dia fokus kepada dirinya. Maka selanjutnya Tuhan, supaya kita bisa bersyukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu, kita harus berfokus kepada Kristus. Sama katakan fokus kepada Kristus. Waktu khotbah di Bekasi, saya pernah mengajarkan ini, saudara, pandang salib. Bagaimana kau bisa bersyukur waktu misalnya ada kehilangan dalam keluarga? Bagaimana seorang ibu bisa bersyukur waktu dia melahirkan anaknya meninggal dunia waktu melahirkan? How? Engkau bisa bersyukur ketika memandang salib. Engkau berkata, Tuhan, anakku meninggal waktu lahir memang masalah, membuat hatiku luka. Tapi ini bukan masalah terbesar. Masalah terbesarku adalah dosa dan maut, dan engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Maka sekalipun hari ini aku dalam duka, aku masih bisa bersyukur, karena aku tahu apa yang aku syukuri. Aku bersyukur aku diselamatkan, dosaku sudah diampuni di atas kayu salib. Bersyukur dalam segala hal hanya menjadi logis kalau kita memandang salib. Orang di luar Kristus tidak bisa melakukan itu, karena orang di luar Kristus tidak punya Kristus, tidak punya salib. Anda punya salib. Di atas salib itu semua masalah saudara sudah diselesaikan. Yesus berkata apa? Terestetah, sudah selesai. Seorang tidak akan pernah membiarkan pencuri masuk ke dalam rumahnya. Tapi orang Kristen seringkali membiarkan kekhawatiran masuk ke dalam dirinya. Ya kan? Tapi kita jangan. Saya percaya saudara, kalau Anda pulang ke rumah hari ini, tidak ada seorang pun yang akan buka pintu dan mengatakan kepada pencuri, silakan masuk ke dalam. Kita akan mengunci pintu. Demikian dengan kekhawatiran saudara. Demikian dengan ketakutan. Kita jangan biarkan itu masuk. Kita harus ingat bahwa di dalam hati kita yang bertakhta adalah Kristus. Maka semua hal yang tidak datang dari Kristus kita harus lawan. Kita harus tentang. Dalam nama Yesus aku lawan. Dalam nama Yesus aku lawan. Dalam nama Yesus aku lawan. Kita jangan biarkan pencuri masuk. Kita kunci hati kita supaya hati kita penuh dengan damai sejahtera. Dan yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Perhatikan saudara yang Tuhan, kekayaan yang dimaksud di sini adalah kekayaan akan perkataan Kristus. Alkitab sering membicarakan kekayaan. Ya, terutama dalam perjanjian lama. Memang dalam perjanjian lama, kekayaan itu sering disinggung dalam hal materi.
Itulah sebabnya Abraham dibuat kaya, Salomo dibuat kaya, Daud dibuat kaya. Tapi kalau Anda masuk dalam perjanjian baru, saudara akan menemukan satu teologi yang baru, di mana kekayaan tidak lagi berfokus kepada materi, tapi berfokus kepada perkataan Kristus. Jadi dalam pandangan para rasul, orang yang kaya adalah orang yang kaya akan perkataan Kristus. Di mana dalam hidupnya, hatinya, perkataannya, pikirannya, semuanya tentang Kristus. Nah, bagi para rasul, ini orang kaya. Kenapa? Karena orang seperti ini selalu punya perbendaharaan. Kalau Anda adalah seorang bendahara, Anda selalu punya uang untuk membeli sesuatu. Orang yang kaya akan perkataan Kristus, dia punya perbendaharaan perkataan Kristus. Sehingga pada waktu dia menghadapi masalah, dia selalu punya sesuatu kata-kata untuk menyelesaikan masalah itu. Dia selalu punya firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Apapun itu. Karena dia kaya akan perbendaharaan. Bukan perbendaharaan uang, tapi perbendaharaan perkataan Kristus. Dahsyat ya Bapak. Kemanapun dia pergi, dia hadapan masalah, ya keluar kata-kata Kristus, kata-kata firman. Tapi orang yang miskin akan perbendaharaan, mudah kecewa, mudah putus asa. Tahun 2022 bulan Desember, saya diserang masalah bertubi-tubi. Sebelum saya bertunangan dengan istri saya, sesungguhnya saya sempat tunangan sebelumnya. Ya, saya tunangan itu pada tahun Agustus 2021. Dan Bapak Ibu tahu, Desember 2022, tiba-tiba saya bertelepon dari Nias. Mereka dari pihak keluarga wanita secara sepihak memutuskan semua hubungan pertunangan kami dari Nias. Mereka mengatakan sudah selesai. Telestai. Tapi ini bukan telestai positif, ini negatif. Sudah selesai. Bapak Ibu, sebagai laki-laki yang saya sudah memperkenalkan wanita ini di Instagram saya, di Facebook saya, kemanapun saya khotbah, saya bilang saya sudah tunangan. Saya tunjukkan. Kemanapun saya khotbah, saya bilang saya sudah tunangan. Karena memang saya jaga, jangan sampai ada gadis-gadis yang mau menggoda saya. Ya, saya begitu. Kemanapun saya pergi, tiba-tiba diputuskan begitu, Bapak Ibu, secara manusiawi, saya lemah. Belum selesai masalah itu, tiba-tiba saya ikut arisan seorang teman. Saya sudah kasih ikut berapa juta, sudah banyak uang saya masuk. Tiba-tiba teman saya ini bawa kabur uang itu pulang ke Nias. Padahal Pak Gembala tahu itu uang adalah uang hasil PKPK saya pelayanan. Saya hidup dari pelayanan, kan? Itu saya tabung di situ, tiba-tiba dibawa kabur pulang kampung. Tidak selesai masalah itu, tiba-tiba datang masalah di gereja. Tiba-tiba pada waktu acara Natal itu adik saya dimaki-maki di depan banyak orang. Sebagai seorang abang, saya nggak bisa tahan karena sudah ada masalah-masalah sebelumnya. Pada waktu ada masalah baru, saya langsung meledak. Dan datanglah masalah baru. Di situ saya mulai dicap pendeta Joey adalah pendeta yang emosional, pendeta yang pemarah. Padahal mereka tidak tahu latar belakang apa yang sudah terjadi. Bertubi-tubi masalah itu. Yang keempat, tiba-tiba penyakit kronis saya kambuh. Karena semua masalah itu, penyakit kronis saya kambuh. Saya masuk IGD sebanyak 3 kali. Tengah malam, saya sudah berpikir saya akan mati. Saya berpikir saya sudah mati. Saya akan mati. 3 kali masuk IGD. Akhirnya Bapak Ibu, saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya waktu itu saya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Saya melakukan sesuatu. Saya akan kasih ilustrasi seperti ini. Saya minta istri saya untuk maju ke depan, untuk bela. Saya akan pakai dia sebagai ilustrasi. Boleh berikan semangat buat dia. Oke. Nah, ini kemarin mama mertua saya atau mamanya dia baru pulang kampung. Ya. Oke. Saya minta istri saya, kamu hitung 1 sampai 10. Ya. Gimana kabar mama di kampung? Baik-baik. Saudara kasih Tuhan, perhatikan ini. Khawatir, ketakutan itu, cemas itu, secara psikologis dia tidak bisa langsung angka 10.
Depresi itu selalu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4. Semakin lama Anda memikirkan kekhawatiran itu menjadi depresi. Maka apa yang harus Anda lakukan untuk menghilangkan depresi itu? Saudara harus intervensi di tengah. Pada waktu istri saya tadi bilang 1, 2, 3, 4, 5, di angka yang kelima saya intervensi dengan sebuah pertanyaan, gimana kabar mama di rumah? Demikian dengan kekhawatiran. Supaya kekhawatiran itu tidak menjadi depresi, maka dia harus intervensi di tengah. Bagaimana kita mengintervensi kekhawatiran kita? Dengan di ayat ini dikatakan tadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu memuja syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ternyata bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan bisa mengintervensi kekhawatiran. Waktu itu terjadi kepada saya, tunangan saya memutuskan pertunangan. Jangan dulu. Dia sedang minta turun, nanti saya. Yang kedua, uang saya dibawa kabur. Yang ketiga, ada masalah di gereja. Yang keempat, penyakit kronis saya kambuh. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Setiap hari pekerjaan saya cuma satu. Saya tutup pintu kamu dan saya intervensi kekhawatiran itu. Saya bernyanyi. Sejahtera Kristus diberi dengan perkataan Kristus, dan hari ini kita keluar dari tempat ini engkau penuh dengan kemenangan. Dalam nama Yesus semua yang bersyukur bersama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat malam hari ini. Sama-sama kita angkat pujian kita. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah,